warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan berbagai kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat dan anugerah berupa keistiqomahan, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semua merupakan anugerah yang tak ternilai, yang tidak bisa ditukar dengan kenikmatan apapun di dunia ini. Kita lihat di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan anugerah dan kenikmatan ini. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, kaum muslimin, yang mereka lalai dari agamanya, yang mana mereka tidak memiliki semangat untuk memperdalam pengetahuannya terkait dengan agama Islam, agama yang diakui sebagai agama yang dia yakini kebenarannya. Maka sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa istiqamah untuk terus belajar thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Ini merupakan bekal terpenting bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan ini dan dalam rangka kita mempersiapkan kehidupan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas seputar sirah nabawiyah, yang kita ambil pembahasannya dari risalah yang berjudul Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Baik, kemarin kita masih di dalam pembahasan bab yang pertama, bab tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga terkait dengan keluarga beliau, ya, di keadaan tentang bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin kita sudah sebutkan nasab beliau, ya, silsilah nasab beliau sampai kepada siapa Pak? Yang lebih tinggi lagi kemarin tentunya, yang salah termasuk para ulama sepakat salah satu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Siapa kemarin? Adnan, ya. Kita sudah sebutkan nasab beliau sampai kepada Adnan,
yang merupakan kakek beliau yang ke-21. Ya, urutan yang ke-21. Dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai kepada Adnan. Ya. Kemudian kita sebutkan satu persatu dari kakek-kakek atau leluhur beliau, kakek-kakek buyut beliau yang memiliki peranan dalam terwujudnya peradaban di kota Mekah, ya. Atau awal kali munculnya kabilah Quraisy. Yang kemudian kabilah Quraisy ini menjadi salah satu kabilah Arab yang paling disegani. Ya. Kemarin kita sudah selesai atau kita telah sampai pada pembahasan kakek beliau yang bernama siapa kakek beliau? Abdul Muthalib atau Hashim? Kakek beliau pas. Jadi bapak dari bapak beliau Abdul Muthalib. Nama aslinya siapa kemarin? Syaibah. Kenapa dinamakan dengan Syaibah? Karena lahir dalam keadaan sudah memiliki uban, ya. Jadi ketika masih kecil itu sudah beruban kepalanya, maka dinamakan dengan Syaibah yang artinya uban. Ya. Syaibah itu seorang yang memiliki uban, yang beruban. Baik. Nah, di sini kemudian kenapa kakek beliau yang asal namanya Syaibah itu bisa dikenal dengan nama Abdul Muthalib? Kemarin kita sebutkan bahwasannya awal kalinya ketika Syaibah kakek beliau diajak berdagang oleh bapaknya, yaitu siapa? Kakek buyut Rasulullah berarti siapa? Hashim. Ya. Hashim mengajak Syaibah untuk berdagang ke negeri Syam. Ya, dan sebagaimana kemarin kita sudah sebutkan, ya, ini merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy untuk melakukan rihlah perdagangan, berdagang ke negeri Syam dan negeri Yaman. Ya. Ke negeri Syam di musim panas, ke negeri Yaman di musim dingin. Ya. Nah, ketika diajak ke negeri Syam untuk berdagang, sampai di kota Gaza yang kita kenal di Palestina. Ya, di kota Gaza inilah kemudian Hashim, bapak dari Syaibah atau kakek buyut dari Rasulullah SAW, meninggal dunia. Kemudian akhirnya Syaibah diasuh oleh ibunya bernama Salma. Ya, kemudian menginjak usia 7 atau 8 tahun, kemudian pamannya yaitu Al-Muttalib, ya, saudara dari Hashim, baru mendengar kabar bahwasannya saudaranya meninggal dunia. Ya. Atau baru mendengar kabar dari keponakannya tadi, yang bernama Syaibah tadi. Akhirnya kemudian Akhirnya Syaibah diasuh oleh pamannya bernama Al-Muttalib. Nah, kemudian orang-orang pun mengira, ya, ketika Al-Muttalib membawa Syaibah yang masih kecil ketika itu diajak oleh Al-Muttalib untuk berdagang, maka orang-orang mengira bahwasannya Syaibah itu adalah budaknya Al-Muttalib. Maka disebutlah dengan Abdul Muttalib, ya, budaknya Al-Muttalib. Jadi maknanya asalnya itu Abdul Muttalib adalah budaknya Al-Muttalib. Akhirnya Syaibah pun lebih dikenal dengan nama ini, Abdul Muttalib. Baik. Dan tentunya penamaan seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, beliau juga menyebutkan dalam Maratibul Ijma', ya, bahwasanya para ulama sepakat haramnya memberi nama dengan penamaan bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena namanya Abdul Muttalib ini kan
maknanya bisa bermakna hambanya Al-Muttalib. Jadi menyembahnya kepada Al-Muttalib, maksudnya begitu. Ya, yang boleh Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdul Khaliq dan yang lainnya, dengan dinisbahkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sudah terlanjur dikenal dengan nama Abdul Muttalib, maka akhirnya kakek beliau disebut dengan nama tersebut. Dan Rasulullah SAW pun juga memanggil atau menyebut kakeknya ini dengan nama Abdul Muttalib. Baik. Nah, di sini kita sebutkan secara lebih detail tentang kakek beliau Abdul Muttalib. Ya. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, wa kana Abdul Muttalib awsa'un nas wa ajmaluhum wa a'zamuhum qadran. Abdul Muttalib ini merupakan pria yang sangat gagah, yang elok penampilannya, tampan, dan juga tinggi derajatnya. Ya. Maka akhirnya kemudian Abdul Muttalib ini diangkat sebagai pemimpin dari kaum Quraisy. Ya, diangkat sebagai pemimpin dari kaum Quraisy. Ya, salah satu tokoh besar atau pemimpin dari kaum Quraisy. Kemudian beliau ini juga merupakan pemimpin dari atau menjadi pemimpin dari kafilah dagang Quraisy. Ya. Yang mana Abdul Muttalib ini akan senantiasa memimpin perjalanan kafilah dagangnya orang-orang Quraisy ketika ke negeri Syam maupun ke negeri Yaman. Kemudian Abdul Muttalib ini juga diberi gelar dengan gelar Al-Fayyad. Ya, Al-Fayyad dengan dal, ya, Al-Fayyad, yang artinya orang yang pemurah, orang yang memiliki kemurahan hati, yang dermawan. Ya, karena memang Abdul Muttalib ini memiliki sifat kedermawanan, sehingga disebut dengan Al-Fayyad. Taib. Kemudian keutamaan yang lainnya, bahwasannya waqad tasharrafa bihafri bi'ri Zamzam ba'da an kana qad darasaha Jurhum 'inda jalaihim an Makkah. Abdul Muttalib inilah yang juga kembali menggali sumur Zamzam setelah sebelumnya ditimbun, ditutup oleh suku Jurhum. Ya, suku Jurhum ini salah satu penduduk kota Mekah yang kemudian mereka keluar dari kota Mekah, tapi sebelum mereka keluar mereka menutup atau menimbun sumur Zamzam tadi. Ya, kemudian beberapa waktu setelahnya, beberapa masa setelahnya, kemudian Abdul Muttalib inilah yang kembali menggali sumur Zamzam. Ya, di mana ketika itu disebutkan di sini melalui mimpi, ya. Jadi dia mendapatkan mimpi tentang lokasi dari sumur Zamzam. Kemudian akhirnya keesokan harinya dia pun mulai menggali kembali sumur Zamzam. Ya. Kemudian juga wa fi ahdihi waqa'at hadatsatul fil. Dan di zaman beliau atau di zaman Abdul Muttalib ini pula terjadinya peristiwa Al-Fil. Ya. Penyerangan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, di zamannya Abdul Muttalib, di bawah kepemimpinan Abdul Muttalib ketika itu. Tayyib. Sebagaimana kita ketahui, Ja'a Abraha al-Ashram minal Yaman bi 60,000 jundi minal ahbash wa ma'ahu ba'dul filah liyahdimal Ka'bah. Ya. Ketika itu datang raja siapa? Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram ini sebenarnya dia bukan seorang raja, tapi dia ini panglima. Ya. Panglima perang atau jenderal istilahnya, ya. Panglima perangnya negeri Habasyah, Raja Habasyah, yang ditugaskan untuk menaklukkan negeri Yaman.
menaklukkan negeri Yaman. Jadi awalnya Abraha ini dia jenderal perangnya negeri Habasyah yang dikirim ke negeri Yaman untuk menaklukkan negeri Yaman, sehingga akhirnya negeri Yaman pun dikuasai oleh Habasyah. Ya. Yang mana Habasyah ini di bawah kepemimpinan atau penguasaan Romawi, kerajaan Romawi. Makanya kemudian negeri Yaman ketika itu mayoritas penduduknya orang-orang Nasara. Ya. Nah, kemudian Abrahah al-Ashram ini dia memiliki inisiatif. Ya, tidak tanpa perintah dari Raja Najasyi, Raja Habasyah. Yang ketika itu mungkin bukan Raja Najasyi yang di zamannya Rasulullah yang kemudian masuk Islam, ya. Tanpa perintah dari Raja Najasyi, Abrahah ini memiliki inisiatif untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Karena dia ingin manusia itu nanti kiblatnya itu ke negeri Yaman, supaya mereka kalau menunaikan ibadah itu ke negeri Yaman. Maka akhirnya Abrahah itu membuat suatu bangunan yang besar yang menyerupai Ka'bah di negeri Yaman, yang supaya nanti dijadikan tujuan oleh manusia untuk beribadah. Ya. Kemudian dia pun berinisiatif untuk menghancurkan Ka'bah, ya, supaya tidak ada saingannya lagi nanti. Baik, itu awal kali ada serangan dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram. Baik. Maka akhirnya berangkatlah Abrahah bersama 60.000 tentaranya. 60.000 tentaranya dari berbagai macam kabilah. Kemudian di antara 60.000 pasukan tadi ada beberapa pasukan gajah. Ya, jadi pasukan yang menaiki gajah. Gajah dijadikan sebagai senjata untuk berperang ketika itu. Dan tentunya gajah ini senjata atau hewan tunggangan yang sangat-sangat ditakuti. Ya, ketika sudah digunakan untuk berperang. Karena sulit untuk dikalahkan, ditumbangkan hewan sebesar itu. Berbeda dengan kuda atau unta. Ini gajah dengan kekuatan yang luar biasa tentunya. Ya, makanya ada beberapa pasukan gajah yang ikut dalam pasukan tersebut, sehingga disebutlah sebagai pasukan gajah. Ya. Kemudian singkatnya ketika mereka sampai di wilayah bernama Wadi Mahasir antara Muzdalifah dengan Mina, yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, ketika mereka bersiap untuk menyerang Makkah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Thairan ababil, ya, burung yang berbondong-bondong, yang kemudian melempari mereka dengan hijaratan, dengan batu-batuan yang berasal dari tanah yang sangat panas, ya, batu-batu kecil yang sangat panas, ya, dilemparkan bagaikan peluru yang kemudian membinasakan pasukan tersebut, yang membinasakan pasukan tadi. Ya. Subhanallah, ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Maka jadilah mereka seperti ka'asfin makul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, jadi benar-benar hancur tubuh mereka ketika terkena batuan-batuan tadi. Ya. Terkena tangan mereka putus, hancur, kemudian terkena tubuh mereka hancur. Bahkan Abrahah disebutkan tubuhnya hancur. Ya, terkena lemparan batu-batu tadi. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala masih melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah tadi. Nah, ini sebenarnya kisahnya panjang, ya. Tidak seringkas ini kisahnya sebenarnya. Nah, di situ ada kisah yang menarik pula. Kisah yang menarik terkait dengan Abdul Muthalib ini. Ya, kakek beliau ini. Ya, ketika hendak menyerang, Abrahah tadi memanggil pemimpin Quraisy. Siapa pemimpin Quraisy? Panggil untuk menghadap ke saya. Akhirnya datanglah Abdul Muthalib.
sendirian. Ya. Seorang yang pemberani. Nah, sebelumnya pasukannya Abrahah ini sebelumnya sudah mengambil atau menjarah unta-unta milik Abdul Muthalib. Ya. Saya lupa jumlahnya berapa, ada puluhan kalau tidak salah. Ya, puluhan unta Abdul Muthalib dijarah oleh pasukan Abrahah. Ya, sebelum menyerang Ka'bah. Nah, kemudian dipanggil Abdul Muthalib tadi. Ya. Kemudian ditanya oleh Raja Abrahah, apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku? Apa keperluan yang hendak engkau sampaikan kepadaku? Aku akan menyerang Ka'bah. Intinya seperti itu. Aku akan menghancurkan Ka'bah, bangunan kalian. Maka apa yang akan engkau sampaikan kepadaku? Maka Abdul Muthalib menjawab dengan santainya, saya hanya meminta dikembalikan unta-unta saya. Itu milik saya. Adapun Ka'bah sudah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Baik. Lihat bagaimana keyakinan Abdul Muthalib kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abdul Muthalib di atas kesyirikan. Di atas agama kesyirikan. Tapi dia meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kaum musyrikin Quraisy, mereka meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Tapi bersamaan dengan itu mereka masih beribadah kepada selain Allah. Abdul Muthalib dengan tenangnya dia mengatakan seperti ini. Saya hanya ingin meminta kembali unta-unta saya. Adapun Ka'bah terserah, silahkan Anda menyerangnya, karena Ka'bah itu sudah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Namun dengar jawaban tersebut, Abrahah tentunya kaget. Padahal tadi sebelumnya dia sudah kagum dengan sosok Abdul Muthalib yang dia dengan berani datang sendiri, kemudian dengan gagahnya, dengan postur tubuhnya yang gagah, yang tampan. Dia kira Abdul Muthalib ini ingin menghalanginya untuk menyerang Ka'bah. Ternyata kok mengatakan seperti itu. Ya, akhirnya kemudian dikembalikan unta-untanya tadi. Dan kemudian akhirnya Abrahah pun lanjut untuk menyerang Ka'bah. Dan ternyata terjadilah apa yang terjadi yang disebutkan dalam surat Al-Fil. Ya. Baik. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari sini kita bisa sekali lagi mendapat faidah tadi. Penjelasan bahwasannya orang-orang kaum Quraisy dahulu, kafir Quraisy, orang-orang kaum musyrikin Quraisy dahulu, mereka itu menetapkan tauhid rububiyah. Ya, mereka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan Allah Maha mampu atas segala perkara. Mereka meyakini hal tersebut. Tapi bersama dengan itu, mereka masih beribadah kepada selain Allah. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang keluar dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluar dari agama tauhid. Jadilah mereka kaum musyrikin. Ya. Jadi belum cukup kita hanya meyakini Allah yang memberi rizki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang lain. Ini semua perkara-perkara rububiyah yang memang secara fitrah itu sebenarnya setiap orang meyakininya. Ya, meyakini dan menetapkan hal tersebut. Ada satu Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Ya. Belum cukup hanya menetapkan tauhid rububiyah saja, tapi juga harus menetapkan konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita meyakini hanya Allah yang menciptakan, mengatur, dan menguasai alam semesta ini, mengapa kita beribadah kepada selain Allah? Sedangkan yang selain Allah semuanya makhluk, di bawah kepenguasaan Allah. Mereka juga ciptaan Allah. Mereka juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah logika yang hilang dari kaum musyrikin. Inilah nalar yang rusak dari kaum musyrikin. Ya. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, dan kesyirikan menjadi sesuatu yang akar, ya, mendarah daging di kalangan mereka. Baik. Maka ini kisah sedikit kisah tentang Abdul Muthalib. Kemudian bapak beliau, bapak Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Bapak beliau bernama Abdullah. Di mana Abdullah ini merupakan putra terbaik dari Abdul Muthalib. Ya. Jadi anak Abdul Muthalib yang paling disayang, yang paling baik kepribadiannya, ya, paling menjaga kehormatan diri dan juga paling disayang oleh Abdul Muthalib. Ya, bernama Abdullah. Dan menurut sebagian riwayat bahwasanya Abdullah ini disebut sebagai Az-Zabih, yang artinya anak yang terkena undian untuk disembelih. Ya. Gimana kisahnya? Peristiwanya bermula ketika Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam tadi. Abdul Muthalib yang menggali sumur Zam-Zam tadi. Ya. Nah, kemudian akhirnya orang-orang Quraisy berselisih dengan Abdul Muthalib. Ya. Ada suatu perselisihan, ada suatu cekcok antara sama kabilah Quraisy ketika Abdul Muthalib mulai menggali sumur Zam-Zam tadi. Hingga kemudian Abdul Muthalib pun dia bernazar bahwasannya apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahi dirinya 10 orang anak laki-laki, ya 10 orang anak laki-laki, dan kemudian ketika anak-anaknya tadi, anak laki-lakinya tadi semuanya sudah mencapai usia baligh, usia yang sudah mereka bisa melindungi diri mereka sendiri, maka Abdul Muthalib bernazar dia akan menyembelih salah satu darinya, salah satu dari 10 anaknya tadi. Ya. Maka ternyata benar, beliau Abdul Muthalib akhirnya dianugerahi 10 anak laki-laki, dan kemudian semuanya telah mencapai usia dewasa. Maka akhirnya tibalah waktu Abdul Muthalib harus mengundi di antara anak-anaknya tadi siapa yang akan dia sembelih. Ya, karena sudah bernazar dia. Ya, bernazar di hadapan orang-orang Quraisy. Dan ternyata jatuhlah undian tadi kepada bapak Rasulullah, yaitu Abdullah. Ya. Kemudian akhirnya bagaimanapun Abdul Muthalib harus memenuhi nazarnya. Ini terkait dengan kehormatannya di hadapan orang-orang Quraisy. Ya. Dia harus memegang omongannya. Dia harus melakukan nazarnya, walaupun Abdullah itu merupakan anak yang paling dia sayang. Akhirnya dia pun membawa Abdullah menuju Ka'bah untuk disembelih. Akan tapi kemudian orang-orang Quraisy pun mencegahnya. Mereka kasihan dengan Abdullah karena mereka tahu bagaimana keutamaan Abdullah. Ya. Mereka orang-orang Quraisy enggak tega dan enggak sampai hati apabila Abdullah disembelih oleh bapaknya. Apalagi dari saudara-saudaranya, dari paman-pamannya yang berupaya mencegah supaya Abdullah jangan sampai disembelih. Maka akhirnya kemudian Abdul Muthalib pun menebus nazar tadi dengan membayar 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Nanti ditukar, ya, Abdullah tadi dengan mengeluarkan atau membayar 100 ekor unta. Sehingga akhirnya Abdullah pun tidak jadi disembelih oleh Abdul Muthalib. Maka para ulama yang menguatkan riwayat ini maka menyebut bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan putra dari 2 orang yang akan disembelih, yaitu Nabi Ismail dan bapak beliau Abdullah. Ya. Ini menurut para ulama yang menguatkan riwayat ini. Baik. Maka beliau mendapatkan julukan Ibnu Dzabihain, ya Ibnu Dzabihain, atau anak dari 2 sesembelihan. Ya, itu Nabi Ismail alaihissalam yang juga hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu merupakan ujian dari Allah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing yang besar.
Taib. Kemudian berikutnya Abdul Muthalib pun akhirnya memilihkan jodoh untuk putranya Abdullah tadi. Maka dipilihlah seorang wanita bernama Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab. Maka Aminah ini merupakan wanita Quraisy, termasuk wanita Quraisy yang paling utama, yang memiliki kemuliaan dan kedudukan. Bapaknya bernama Wahab, adalah pemimpin Bani Zuhrah, ya, pemimpin kabilah Zuhrah. Taib, yang memiliki kemuliaan, yang juga memiliki kemuliaan. Taib. Maka kemudian akhirnya setelah berjalan waktu, akhirnya kemudian Aminah pun mengandung janin yang itu merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kemudian suatu waktu ketika Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mengandung Rasulullah, Abdul Muthalib mengutus anaknya tadi Abdullah untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang, yang menggantikan Abdul Muthalib. Mungkin ketika itu Abdul Muthalib sudah tua, maka dia mewakilkannya kepada anaknya Abdullah untuk memimpin kafilah dagang ke negeri Syam. Tapi qadarullah, setelah selesai berdagang di negeri Syam dan ketika balik hendak ke Makkah, kembali ke Makkah, kemudian ternyata Abdullah meninggal dunia di daerah Madinah, ya, di sekitar kota Madinah, di suatu daerah bernama Darun Nabighah Az-Zubiyani, ya, Darun Nabighah Az-Zubiyani. Baik. Dan ini terjadi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Jadi bapak beliau Abdullah wafat sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Akhirnya beliau pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi yatim bahkan sebelum lahir. Ya, beliau sudah yatim bahkan sebelum lahirnya. Tayyib. Kemudian Al-Maulid. Ya, kita akan bahas tentang Maulid, Pak. Kita bahas tentang Maulid ini. Maulid sudah lewat, Pak. Al-Maulid itu artinya kelahiran Rasulullah SAW. Iya. Kalau kita nggak menolak Maulid, kita nggak menolak kelahiran Rasulullah, kita nggak membenci Maulid. Ya, sebagaimana ada salah seorang dai yang mengatakan, kalau ada orang-orang yang menolak Maulid, mereka benci dengan Maulid, maka dia kafir. Ya, iya. Maksudnya ini Maulid apa maksudnya? Kalau maksud Maulidnya itu Maulid kelahiran Nabi Muhammad, ya jelas setiap Muslim wajib untuk menetapkannya, wajib untuk mencintainya. Ya. Kelahiran Rasulullah SAW dengan lahirnya Rasulullah SAW itu menjadi awal menjadi awal munculnya cahaya di dunia ini untuk menghilangkan kegelapan kesyirikan yang sudah menyebar di muka bumi. Ya. Yang dimaksudkan itu tentunya yang kita katakan Maulid yang tidak ada tuntunannya, yang kita tidak sepakat dengannya, yaitu perayaan Maulid, itu yang dimaksudkan. Ya, kemudian jangan diarahkan ke mana-mana, ya. Yang dimaksudkan itu, ya. Kita sama sekali tidak menolak Maulid, ya. Kita tidak membenci adanya Maulid, ya. Ini merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang kita bahas di sini, Maulid di sini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Sya'b Bani Hashim fi Makkah. Beliau lahir di keluarga Bani Hashim di kota Makkah, atau di tengah-tengah pemukiman Bani Hashim. Yang kita tahu Hashim tadi merupakan kakek buyut beliau. Ya, kakek buyut
beliau. Taib. Lahir di kota Makkah. Sabihata yaumil itsnain, di pagi hari di hari Senin. Tanggalnya berapa tanggalnya? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Ada banyak pendapat yang disebutkan oleh beliau di sini, dua pendapat. Ada yang mengatakan at-tasi', tanggal 9. Ada yang mengatakan ats-tsani asyar, tanggal 12 min syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Ya, jadi hari kelahiran atau tanggal kelahiran Rasulullah SAW itu saja diperselisihkan oleh para ulama. Banyak pendapat, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan yang lainnya. Ya. Walaupun yang paling masyhur memang tanggal ats-tsani asyar, tanggal 12 Rabiul Awal. Baik. Jadi di sini menurut penulis, pendapat yang paling kuat itu sebenarnya tanggal 9, walaupun pendapat yang paling terkenal itu tanggal 12. Ya. Jadi tanggal kelahiran beliau saja diperselisihkan. Tapi kalau tanggal wafatnya Rasulullah itu ada kesepakatan. Ya. Tanggal wafatnya Rasulullah SAW itu ada kesepakatan di antara para ulama. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya. Jadi ada yang menukilkan kesepakatan bahwasannya tanggal 12 Rabiul Awal itu justru tanggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini, ya ini termasuk pendukung atau penguat bahwasannya tidak ada yang namanya perayaan Maulid Nabi. Ya. Nabi Muhammad saja tidak pernah merayakan Maulid beliau. Para sahabat juga tidak pernah merayakan Maulid Rasulullah. Karena para sahabat tentunya orang-orang yang paling mencintai Rasulullah, paling cinta kepada Rasul, paling tinggi kecintaannya, paling sempurna kecintaannya kepada Rasulullah. Siapa kita dibandingkan para sahabat? Ya. Intinya itu tidak ada tuntunannya dalam Islam. Ya. Kalau kita ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pelajari kisah perjalanan beliau yang sedang kita pelajari saat ini. Kita pelajari hadis-hadis beliau, kita ikuti sunnah-sunnah beliau, petunjuk beliau. Itu bukti bahwasanya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini belajar sirah ini tidak hanya ketika tanggal 12 Rabiul Awal saja. Ya. Ini sedang kita bahas ini, mungkin nanti butuh beberapa bulan kita bahas. Ya. Yang mana bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Ya, kalau kita ambil pendapat yang tanggal 12 tadi, berarti bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Ya. Masya Allah nih, ulama para ahli sejarah itu sampai meneliti ke belakang. Ya. Jadi tarikh sejarah itu diperiksa sampai ke belakang mundur, hitungannya dihitung mundur sampai dapat cocok tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Baik. Kemudian sedangkan bidan yang menangani kelahiran Rasulullah SAW bernama Syifa bintu Amr. Ya, bernama Syifa bintu Amr, itu bidannya Rasulullah. Ya. Berapa? Siapa namanya? Syifa bintu Amr. Itu nama bidannya Rasulullah SAW, yaitu ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang sahabat yang terkenal tentunya. Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang nanti kelak akan masuk ke dalam agama Islam dan ikut memperjuangkan agama Islam. Taib. Nah, ini ketika kelahiran Rasulullah SAW banyak peristiwa-peristiwa yang mengherankan. Ya.
Yang ini merupakan pertanda bahwasannya beliau ini merupakan orang atau orang yang akan menjadi seseorang yang besar, memiliki kedudukan, ya, bahkan kedudukan yang paling tinggi yang bisa didapatkan oleh seorang hamba, seorang manusia, yaitu sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang disebutkan di sini ketika ibu beliau melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari jalur lahirnya dari rahim Aminah ibu beliau itu keluar cahaya. Ya, keluar cahaya. Yang mana cahaya ini menerangi istana-istana di negeri Syam. Ya, mana cahaya ini sampai menerangi istana-istana di negeri Syam. Ya. Nah, ini salah satu peristiwa yang terjadi. Ini menandakan bahwasanya beliau kelak akan diutus sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Dan juga banyak riwayat-riwayat yang lainnya yang juga menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang mengherankan ketika lahirnya Rasulullah SAW, tapi banyak yang riwayat-riwayat yang lemah. Ya, banyak riwayat-riwayat yang lemah. Maka kemudian akhirnya ibu beliau mengirim kabar kepada kakeknya Abdul Muthalib. Ya, kepada kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, bapak dari Abdullah. Jadi ayah mertuanya Aminah, ya, memberi kabar ayah mertuanya Abdul Muthalib. Akhirnya kemudian datanglah Abdul Muthalib dengan segera, dengan perasaan gembira dan bahagia. Ya, sangat gembira dan sangat senang ketika mendengar kabar lahirnya cucunya. Lalu kemudian membawa bayi tadi, membawa Nabi Muhammad yang masih kecil memasuki Ka'bah. Ya, karena tentunya Abdul Muthalib mendapatkan keutamaan untuk bisa memegang kunci Ka'bah. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan bayi tersebut, kemudian memberi nama kepadanya dengan nama Muhammad. Sebuah nama yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya. Tidak ada sebelumnya orang Arab yang diberi nama dengan nama Muhammad sebelumnya. Walaupun ada disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ada beberapa riwayat yang menyebutkan ada sebenarnya sebelumnya nama-nama orang yang juga diberi nama dengan nama Muhammad di zamannya Rasulullah, di zaman lahirnya Rasulullah. Tapi ini riwayat-riwayat yang diperselisihkan. Tapi nama ini bukan nama yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab dahulu. Yang biasa dipakai Ahmad, Hamid, ya, yaitu masih pecahannya kata ini. Tapi Muhammad ini belum pernah digunakan sebelumnya. Yang artinya adalah orang yang terpuji, orang yang senantiasa terpuji. Muhammad dari kata alhamdu, pujian. Muhammad itu artinya orang yang senantiasa terpuji. Maka nanti ketika orang-orang Quraisy mencela Rasulullah SAW, mengatakan Rasulullah itu mudzammam, orang yang tercela, bagaimanapun beliau tetaplah Muhammad. Ya. Katakan seperti itu. Walaupun orang-orang Quraisy mengatakan beliau mudzammam, tetaplah beliau seorang Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedikit lagi ya. Kemudian akhirnya beliau pun diakikahi di hari ke-7, kemudian juga dikhitan di hari ke-7. Ini menurut beberapa pendapat ya, beberapa ulama. Tayyib. Kemudian yang menjadi pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya adalah Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Ya, seorang wanita dari Habasyah yang sangat baik orangnya, dan ini bekas budak dari Abdullah. Ya, bekas budak dari bapaknya Abdullah, bapak beliau Abdullah. Ya, kemudian Ummu Aiman sempat hidup hingga masuk Islam, lalu berhijrah dan meninggal dunia setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selang waktu 5 atau 6 bulan. Ya, jadi Ummu Aiman nanti setelahnya beliau
berumur panjang dan beliau masuk Islam, kemudian beliau berhijrah ke Madinah dan beliau meninggal dunia setelah wafatnya Rasulullah. Ya, selang 5 atau 6 bulan setelahnya. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat setelahnya itu sering mengunjungi Ummu Aiman ini. Ya, kita tahu Ummu Aiman ini memiliki jasa yang besar kepada Rasulullah. Hingga akhirnya kemudian Ummu Aiman wafat ya setelah atau selang waktu 5 atau 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi belum selesai kita dari bab yang pertama ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk pada ar-radha', masa penyusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masa penyusuan beliau ketika kecil nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin ada pertanyaan dari pembahasan kita tadi? Mungkin ada yang belum jelas? Ya, walaupun kita tidak bahas fikih atau akidah, tapi mungkin ada penyampaian saya yang kurang jelas mungkin. Ya, kita sedang membahas tentang kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak nggih? Sudah jelas berarti? Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masuk pada pembahasan ar-radha', yaitu masa penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.